Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang kasih Tuhan. Keluarga Emunah yang berhasil dan berbahagia. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara semua, mari kita satukan hati kita bangkit berdiri bersama-sama di tempat Bapak Ibu Saudara semua berada. Kita akan menyanyikan puji-pujian hanya bagi Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Firman-Mu Tuhan menerangi jalan setiap kami. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Amin. Kebenaran-Mu yang membebaskan kami semua Tuhan, selalu memberikan kami pengharapan. Kebenaran yang bebas selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Bagi kami kemenangan di dalam Engkau Tuhan. Oleh karena firman-Mu Tuhan menerangi setiap jalan kami. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. hanya dalam namanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya.
Tuhan Kaulah sukacita kekuatan kami. Pada siapa kami berharap selain kepadamu Tuhan? Pada siapa kami berserah selain hanya kepadamu Yesus? Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Oh, Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku Tuhan tak ditentukan oleh keadaanku dan masalahku. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam. Hatiku bersuka, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam. Hatiku bersuka, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya kepadamu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu.
dalam-Mu Tuhan, sukacitaku, kekuatanku, hanya Engkau Yesus Tuhan. Kaulah penolongku di masa kesesakan, Kau sangat terbukti, oh Tuhan. Kaulah kemenanganku, firman-Mu Tuhan yang menuntun hidupku. Oh Yesus, kini adalah yang sandarana baralabo, dabarala yang se, kini adalah baralaba yang sandarana baralaba, baralaba yang sandarana baralabo, kini adalah baralaba. Haleluya, Kaulah sukacitaku selamanya, Kaulah sandaran hidupku, oh Tuhan, Tuhan. Haleluya, Yesus, oh Yeshua Masiah. Ini arana marana ya shana marana 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 marana. Si arana marana 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 marana. Kaulah sukacita kami Tuhan, Kaulah kepenuhan kami. Sarana marana 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 marana. Ini arana marana 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 marana. Sini arana marana 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 marana. Bagi-Mu Tuhan, kami mau hidup selamanya bagi-Mu Yesus. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau kami hidup, kami mau hidup bagi-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kami dapat bersekutu kembali semua adalah karena kasih-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami tidak menjauhkan kami dari Engkau Tuhan. Justru setiap kejadian yang terjadi di dalam hidup kami rindu itu semakin dekat kepadamu. Baik itu di dalam kesesakan, baik itu di dalam kesulitan, kami percaya bahwa bersama dan dekat Tuhan saja kami kuat. Namun juga di dalam sukacita, di dalam kelimpahan, kami mau juga tetap tinggal di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kini saatnya untuk kami bersekutu dengan firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan adalah hati-Mu Tuhan sendiri yang Kau berikan bagi kami. Kami percaya ada rencana yang besar, ada pesan yang besar bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, saat ini hamba berdoa, biarlah Roh Allah bekerja di dalam setiap hati kami masing-masing. Sehingga ketika kebenaran firman Tuhan dinyatakan, kami boleh menangkap isi hati Tuhan. Kami boleh melakukan di dalam hidup kami, sehingga hidup kami diubahkan. Hidup kami menjadi kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa dimanapun saudara berada, biarlah kasih karunia Kristus menyertai saudara sekalian. Damai sejahtera Tuhan memelihara hati kita semua. Dan hidup kita boleh tetap bersuka cita apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh tidak terasa kita sudah masuk ke dalam semester kedua di tahun 2020. Yang semester pertama sudah berlalu. Saya percaya seperti yang dikatakan bahwa kemenangan ditentukan bukan hanya di awal saja, tetapi di akhir pertandingan. 2020 belum habis, masih ada separuh lagi. Kita mau pakai 2020 ini menjadi tahun kemenangan bagi kita semua. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, biarlah yang sudah lalu kita lewati, tetapi yang akan datang kita akan hadapi dengan lebih sungguh-sungguh. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali saya rindu untuk mengingatkan ya, untuk kita dapat hidup berkemenangan, mari kita awali hidup kita dengan bersama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap pagi jam 6 pagi tune in ya. Buka Instagram dari GES, yaitu Instagram yang tertulis di bawah ini, saudara ikuti nanti live video setiap jam 6 pagi. Supaya di hari dimana kita mulai hari kita mulai bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selama 6 bulan ini dan terutama setelah 3 bulan ini kita berjalan, yaitu kita tidak dapat beribadah di gereja. Ada berita yang bagus saudaraku, sebentar lagi kita dapat lagi beribadah secara offline. Amin. Sudah gak sabar lagi ya. Mengapa? Karena dengan beribadah di rumah Tuhan, kita dapat fokus. Kita dapat menyerahkan seluruh waktu dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saya percaya di rumah saudara juga bisa. Ya melalui YouTube, melalui gadget, melalui TV. Tetapi di rumah saya yakin juga banyak sekali gangguan-gangguan. Nah di rumah Tuhan juga kita tahu bahwa itu adalah seperti perintah Tuhan katakan. Mari, Daud berkata sebuah sukacita apabila seseorang mengajak kita untuk beribadah dan datang ke rumah Tuhan. Yosua juga, di dalam kitab Yosua juga dikatakan marilah kita terus taat dan setia untuk tetap beribadah dan datang kepada Tuhan. Nah saudara yang kasih Tuhan, ya kita tahu sebentar lagi kita akan dapat beribadah offline di GES gereja kita. Namun tetap perhatikan ada protokol-protokol yang harus kita ikuti ya. Kita harus menjaga diri kita sehat, kita harus menjaga bahwa umur kita bukan di umur yang rentan untuk tertular atau menularkan penyakit. Saudara bisa nanti mengikuti ya tayangan dan
pengumuman yang akan diberikan oleh guest di dalam guest Cybermedia YouTube maupun di dalam Instagram guest yang tertulis di bawah ini. Baik saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan terus belajar. Selama 3 bulan ini di rumah, kita terus, Tuhan menyatakan kita harus terus diperkaya. Kita harus terus diperkaya karakter kita. Kita harus terus diperkaya spiritual kita, rohani kita. Supaya apa saudara? Justru di masa-masa seperti ini kita menjadi lebih kuat. Bulan lalu kita belajar satu nilai kehidupan, yaitu unity, kesatuan hati. Kita tahu kita diciptakan di dalam unity Tuhan, maka unity itu harus ada di dalam diri kita. Dan kita tahu bahwa ternyata setiap nilai-nilai yang Tuhan berikan membuat kita semakin dekat dengan rencana Tuhan. Semakin dekat untuk menerima janji Tuhan. Haleluya. Maka bulan ini, apakah yang akan kita pelajari? Apakah yang kita rindu untuk terima dari Tuhan? Bulan ini kita akan belajar satu hal. Kita akan belajar satu nilai yang harus kita miliki, yaitu accountability atau akuntabilitas, ya. Accountability atau akuntabilitas. Apakah akuntabilitas itu? Saya percaya mungkin ada beberapa dari saudara jarang sekali mendengarkan kata-kata dari akuntabilitas, ya. Tetapi kita akan belajar bersama-sama, ya. Apa arti akuntabilitas itu? Nah saudara, sebelum kita mulai dari situ, kita akan lihat dulu firman Tuhan yang ada di dalam Amsal 28 ayat yang ke-20. Amsal 28 ayat yang ke-20, demikianlah firman Tuhan. Saudara pasti hafal semua ya firman Tuhannya apa? Ini adalah ayat firman Tuhannya Ges, ya. Amsal 28 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, orang yang dapat dipercaya atau kita tahu yaitu emunah, ya, emunah. Satu visi gereja kita. Gereja kita visinya adalah untuk setiap jemaat Tuhan yang tertanam di gas gereja kita menjadi keluarga emunah yang berhasil dan berbahagia. Doa kita semua orang menjadi keluarga yang emunah, yang berhasil dan berbahagia. Siapa di sini yang rindu untuk berhasil hidupnya? Saya percaya semua kita. Amin saudara. Kita rindu untuk kita berhasil. Namun juga bukan hanya berhasil, tetapi kita juga berbahagia. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, keluarga emunah atau emunah artinya apa? Orang yang dapat dipercaya. Nah sudahkah kita menjadi orang yang seperti itu? Mari perhatikan seperti apa ya orang yang dapat dipercaya itu. Seperti apa orang yang dapat dipercaya? Mungkin keluar dari pikiran saudara, oh orang yang dapat dipercaya itu adalah orang yang selalu menepati janji. Orang yang dapat dipercaya adalah orang yang tidak pernah terlambat. Orang yang dapat dipercaya artinya orang itu benar-benar mengambil tugas tanggung jawab itu dengan sungguh-sungguh. Yes, itulah orang yang dapat dipercaya. Itulah contoh-contoh dari dapat orang yang dipercaya. Orang yang dipercaya artinya orang yang dapat diandalkan, Pak. Orang yang dapat dipercaya artinya orang itu saya yakin kalau saya berikan tanggung jawab kepada orang itu, dia pasti akan menyelesaikannya sampai selesai. Dan apapun yang diberikan kepada dia pasti akan membuahkan satu hasil, satu buah, satu result. Nah, sudahkah kita menjadi orang yang dapat dipercaya? Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, untuk supaya visi GES ini dapat diterima bagi semua jemaat GES, maka kita harus punya satu nilai ini. Orang yang dapat dipercaya, dia memiliki satu hal ini, yaitu accountability, akuntabilitas.
akuntabilitas. Nah, akuntabilitas itu apa? Di dalam bahasa Inggrisnya accountability, bahasa Indonesia akuntabilitas. Akuntabilitas itu artinya apa? Seringkali orang bilang, oh akuntabilitas itu artinya kita punya tanggung jawab. Ini adalah pertanggungjawaban kita. Ini akuntabilitas itu sama dengan responsibility, sama dengan pertanggungjawaban. Enggak seperti itu saudara. Orang bisa punya tanggung jawab, orang bisa punya responsibility, tetapi dia enggak punya akuntabilitas. Bisa saudara, bisa. Contohnya apa? Orang kerja diberi tugas, itu responsibility. Ya. Tetapi orang ini bisa mengerjakan selesai, tetapi dia tidak mempunyai akuntabilitas. Sehingga ketika kerjaannya salah, ketika kerjaannya diselesaikan dengan baik, tetapi hasilnya tidak seperti yang diinginkan oleh yang nyuruh, orang ini tidak mau disalahkan. Oh ini bukan saya Pak, Bapak yang suruh. Oh ini bukan saya, ini kan orang lain yang suruh. Saya sudah melakukan apa yang saya harus lakukan. Saya sudah tanggung jawab Pak sama tugas saya. Nah terus hasilnya bagaimana? Hasilnya tidak seperti kenyataannya, nggak ada perubahan dari apa yang kamu lakukan, nggak ada hasilnya, nggak ada gunanya. Nah terus kenapa kamu melakukan? Loh saya kan melakukan tanggung jawab saya Pak. Saya kan melakukan apa yang Bapak suruh dan saya lakukan dengan sesuai dengan yang Bapak inginkan. Kalau tidak ada hasilnya ya bukan urusan saya. Nah, di sini saudara tahu, ternyata di dalam responsibility atau tanggung jawab belum tentu ada akuntabilitas. Akibatnya apa? Karena tidak ada akuntabilitas, itu memungkinkan bahwa apa yang dilakukan tidak membuahkan hasil yang baik. Bahkan tidak membuahkan hasil apa-apa. Bahkan bisa membuatkan hasil yang merusak saudara. Wow, penting akuntabilitas ini. Ya, akuntabilitas ini penting. Jadi kalau saya boleh recap ya, responsibility itu adalah sesuatu yang diberikan kepada kita. Responsibility itu adalah tanggung jawab, itu adalah sesuatu tugas bagi kita. Kalau sudah selesai, mungkin orang udah begitu aja. Tetapi mari kita lihat di slide accountability. Accountability itu apa? Bedanya apa? Accountability itu artinya adalah pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah kepemilikan tunggal tanggung jawab. Jadi identitasnya dan ownership-nya. Jadi ketika diberikan tanggung jawab, dia tidak, oh ini yang nyuruh si A, ini adalah yang nyuruh si B. Jadi hasilnya terserah, enggak seperti itu. Tetapi dia tahu ketika dia diberikan tanggung jawab itu, oh inilah saya. Segala hasil yang terjadi ini adalah tanggung jawab saya. Itu akuntabilitas. Amin saudara. Oleh karena itu akuntabilitas adalah kepemilikan tunggal atas tanggung jawab dan atas hasil yang disebabkan oleh kejadian yang terjadi serta tindakan dan keputusan yang diambil harus dilaporkan kepada pihak lain, baik itu pemimpin maupun rekan sesama. Nah, akuntabilitas itu ada yang harus berani dilaporkan, harus ada sebuah hati untuk melaporkan. Karena kata akuntabilitas sendiri terdiri dari kata akun. Akun itu berarti lapor. Akuntan, akunting, ya. Itu adalah menyusun sebuah laporan. Akuntan adalah orang yang menyusun laporan. Maka kalau kita punya akuntabilitas, kita punya kewajiban untuk melaporkan. Kita punya kewajiban untuk menjelaskan, bukan orang lain. Kalau kita ditanya, loh kok hasilnya begini? Kita harus mampu berkata, ya karena begini. Ya karena ini yang saya lakukan. Ya karena ini yang saya putuskan. Itu adalah akuntabilitas. Saudara tahu orang akuntabilitas, dia tidak banyak alasan. Orang yang punya akuntabilitas dia bukan cuma melakukan asal melakukan. Tetapi matanya tertuju kepada target, tertuju kepada hasil. Itu orang yang punya akuntabilitas saudara. Maka untuk kita dapat berhasil,
seperti visi gas dan berbahagia. Harus punya yang namanya akuntabilitas. Amin. Mari kita pelajari lebih dalam lagi. Mari kita lihat elemen yang ada di dalam accountability atau akuntabilitas. Lihat saudara. Nah di dalam akuntabilitas itu ada 4 hal ini. Yang pertama adalah responsibility. Setiap orang yang mempunyai akuntabilitas, dia punya tanggung jawab. Amin. Dia punya tanggung jawab. Jadi akuntabilitas orang yang pertama punya elemen yaitu dapat dipertanggungjawabkan. Itu elemen yang pertama. Elemen yang kedua yang ada di dalam akuntabilitas atau accountability adalah answerability. Kemampuan atau ability untuk dapat memberikan penjelasan, jawaban, dan laporan pertanggungjawaban. Wah, orang yang seperti ini nggak mungkin akan memberikan alasan. Ya, kenapa kamu telat? Ya Pak, kebakaran. Ya Pak, gembos. Oh tadi ada macet. No. Tetapi dia mempunyai answerability. Dia dapat memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban. Memang Pak tadi macet, tapi saya tahu saya salah. Maka yang poin yang ketiga adalah blameworthiness. Orang yang punya akuntabilitas, dia tahu bahwa dirinya dapat disalahkan, dapat dikritik, bahkan siap untuk disalahkan dan siap untuk dikritik. Sehingga orang yang punya akuntabilitas tidak akan gampang-gampang membela diri. Tidak akan gampang-gampang membenarkan diri. Bagi mereka tidak perlu. Sesuatu yang terjadi tanggung jawab saya. Kalau saya salah, saya salah. Amin. Yang keempat di dalam akuntabilitas ada yang namanya liability. Artinya apa? Dapat dibebani konsekuensi. Tidak terbebas dari tanggungan atau tanggung jawab. Amin saudara. Orang yang punya akuntabilitas tidak akan lepas dari konsekuensi. Ini piye toh ini? Kok kamu punya anak seperti ini? Ini piye toh ini? Kok kamu punya keluarga seperti ini? Nyalahkan orang lain, nyalahkan ini dan lain sebagainya. Tidak bisa saudara. Orang yang punya akuntabilitas, dia berani. Ini adalah konsekuensi yang harus aku terima. Ini adalah tanggung jawab yang aku harus tanggung. Keluargaku adalah juga tanggung jawabku. Tindakan anak-anakku adalah tindakanku. Itu orang yang kalau punya akuntabilitas seperti ini. Wow saudara. Orang ini akan memuliakan nama Tuhan. Orang ini akan meninggikan nama Tuhan. Karena seringkali apa saudara? Kalau kita lihat, saya rindu bahwa kita menjadi orang Kristen. Kita bertobat, amin. Karena seringkali kita terlalu pasrah, menggantungkan kepada Tuhan. Sehingga orang Kristen sering bilang gini, oh ya kalau ada sesuatu yang terjadi, mereka salah, mereka jatuh, mereka gagal, mereka berkatakan Tuhan izinkan. Kan ini kan adalah rencana Tuhan. Oh iya saudara, Tuhan tahu segala sesuatu yang terjadi. Tetapi Tuhan mau kita berkuasa atas segala sesuatu yang terjadi. Amin. Oleh karena itu saudaraku, kita harus berubah, kita harus bertobat. Satu hal dari sini kita tahu bahwa tanggung jawab sama akuntabilitas itu berbeda. Saya kasih contoh ya, gini. Contohnya begini, kenapa berbeda? Contohnya gini, di dalam pekerjaan, ya. Nah, akuntabilitas itu paling banyak dipakai buat pekerjaan-pekerjaan. Di dalam corporate, di dalam pemerintahan, mereka banyak pakai. Karena gini, saudara, ini bedanya kalau secara pekerjaan gampang menjelaskan ya. Akuntabilitas sama responsibilitas itu bedanya apa? Contohnya begini, di dalam pekerjaan, si bos atau pemimpin, tidak perlu dan tidak harus mengerjakan tugas dari bawahannya. Tetapi dia harus bertanggung jawab atas hasil dari pekerjaan anak buahnya. Itu yang namanya si bos harus punya akuntabilitas. Amin.
Nangkep ya sampai sini? Jadi walaupun si bos ini nggak ikut melakukan apa yang harus dilakukan. Ya contohnya dia punya karyawan yang bidang accountant, dia punya karyawan bidang marketing, dia punya karyawan yang bidang cleaning. Dia tidak harus melakukan semua itu, tetapi semua hasil yang dilakukan oleh mereka itu menjadi tanggung jawabnya dia. Itu yang namanya accountability atau akuntabilitas. Nah, kembali kepada kehidupan kita. Di dalam hidup kita banyak sekali hal-hal yang di luar dari kendali kita. Kejadian demi kejadian yang terjadi di luar dari kontrol kita nggak tahu. Banyak. Di luar di hidup kita juga banyak sekali orang-orang yang apa yang mereka lakukan yang di luar dari kendali kita. Tetapi secara langsung maupun tidak langsung, apa yang terjadi itu mempengaruhi memang hidup kita. Ya, apa yang terjadi itu memang mempengaruhi performa kita. Contohnya pandemi COVID-19. Siapa yang bisa menebak ini akan terjadi? Pandemi COVID-19 yang membuat pekerjaan menjadi sepi, usaha ini menjadi sepi. Ini di luar kendali kita. Ya, belum nanti ada orang-orang yang tidak sengaja untuk membuat kita celaka. Mungkin orang kita bisa bilang, ya gara-gara dia Pak, saya bangkrut Pak. Saya ditipu sama orang Pak. Wah kalau saya tidak ditipu tidak mungkin saya gagal Pak. Oh ya, gara-gara ini Pak, ada musibah. Kalau enggak gara-gara satu orang yang cerobos, saya enggak habis. Nah, saudara, memang di hidup ini banyak sekali kejadian demi kejadian yang terjadi di luar kendali kita. Dan di dalam hidup ini banyak sekali orang-orang lain yang mempengaruhi hidup kita. Tetapi saudara, apa yang terjadi di dalam hidupmu, apa yang terjadi di dalam hidup saya, apa yang terjadi di dalam hidup kita, itu bukan tanggung jawab orang lain. Amin. Itu bukan tanggung jawabnya alam. Itu bukan tanggung jawabnya orang si A, si B. Tetapi apa yang terjadi di dalam hidup kita, siapa yang bertanggung jawab? Diri kita. Amin. Diri kita saudara. Maka kita tahu di sini, diri kita harus juga dipertanggungjawabkan kepada orang lain. Tidak bisa saudara nanti dipasrai satu tanggung jawab, satu posisi sama bos. Tiba-tiba secara pemimpin Anda tidak memimpin dengan baik, terus Anda bilang sama bos, ya bos tadi ada masalah begini bos, begitu bos. Oh, bos gak mau tahu saudara. Amin. Maka akuntabilitas itu harus punya pertanggungjawaban. Amin. Mari kita lihat aspek dari tanggung jawab dari akuntabilitas. Ya, aspek akuntabilitas itu ada 3 saudara. Saya nggak akan menjelaskan secara detail, tapi supaya saudara tahu. Yang pertama adalah aspek vertikal. Yang kedua adalah aspek horizontal. Yang ketiga adalah aspek pribadi. Aspek vertikal atau vertical accountability artinya apa? Kita punya tanggung jawab sama yang di pemimpin kita. Kita punya tanggung jawab juga di atas pemimpin kita adalah siapa? Tuhan. Saudara, banyak orang yang hidup tidak sadar bahwa hidupnya itu harus dipertanggungjawabkan. Dia merasa hidupku adalah hidupku. Nah, orang yang tidak ngerti aspek akuntabilitas saudara, tidak akan mempunyai hidup yang diberkati. Tidak akan mempunyai karakter yang baik. Tidak akan mungkin dapat berhasil. Maka yang kedua, aspek akuntabilitas adalah horizontal accountability. Atau akuntabilitas horizontal. Artinya apa? Kita bertanggung jawab kepada orang lain. Saudara, apapun yang kita lakukan, jangan saudara berkata, ini kan hidupku, aku enggak apa pedulinya orang lain. No, kita harus tahu, kita harus bertanggung jawab pada orang lain. Kita akan belajar bagaimana kita harus menjadi buah bagi orang lain. Kita enggak bisa hidup sendirian, amin. Yang ketiga, yang juga tidak kalah penting adalah aspek pribadi, personal accountability.
banyak orang, saudara, yang tidak punya akuntabilitas terhadap dirinya sendiri. Sehingga isinya apa? Isinya mengasihani diri sendiri. Aku ini hidupnya paling malang, dihapusi orang terus. Aku hidupnya ini menderita, dikejar sama debt collector. Aku hidupnya ini penuh dengan kemalangan. Ya begini. Saudara, orang yang seperti ini adalah orang yang tidak punya personal accountability. Dia tidak punya pertanggungjawaban, tidak punya kesadaran untuk pertanggungjawaban dirinya sendiri. Ingat saudara, ada 3 aspek di dalam akuntabilitas hidup ini. Yang pertama adalah vertikal, yang kedua adalah horizontal, yang ketiga adalah personal accountability. Saya akan kasih contoh ya, di dalam Alkitab itu ada satu cerita. Mari kita lihat di dalam Kejadian 3. Kejadian 3 ini bercerita tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Nah saudara, kalau kita lihat di dalam Kejadian 3 ada satu cerita kisah di mana ular berbincang-bincang dengan Hawa di taman, dan kemudian akhirnya ular itu sanggup untuk merayu Hawa untuk makan buah yang terlarang itu. Nah kemudian akhirnya juga Adam ikut makan buah itu. Apa yang terjadi saudara? Mari kita lihat di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-8. Ya, kita lihat firman Tuhan berkata demikian. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari yang sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Nah ini orang yang gak punya akuntabilitas saudara. Dia tahu dia barusan melakukan kesalahan. Dia tahu dia melakukan sesuatu yang tidak seharusnya Tuhan izinkan. Yang seharusnya Tuhan larang dia langgar. Tetapi dia bersembunyi. Mari saudara kita lihat ayat selanjutnya. Ayat yang ke-9 firman Tuhan berkata apa? Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ayat yang ke-10 kita dengar jawaban manusia. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut, aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Lihat, sudah mulai memberikan alasan-alasan, excuse. Membenarkan diri sendiri. Loh aku sembunyi karena aku telanjang, aku sembunyi karena aku takut. Ya. Lalu ayat yang ke-11. Kita lihat apa respon dari Tuhan. Ya, firman-Nya. Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Nah, Tuhan minta pertanggungjawaban saudara. Tuhan mengharapkan akuntabilitas dari perbuatan manusia itu. Tuhan bilang loh, aku tahu loh. Namun lihat apa yang dijawab oleh manusia pada waktu itu ya. Ayat yang ke-12, manusia itu menjawab. Ya ini Hawa, ini Adam. Adam ini bilang gini. Manusia itu Adam. Adam ini bilang gini. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Loh Tuhan tuh cuma tanya loh, kamu makan enggak? Betul? Buah yang kularang kamu makan apa enggak? Tuhan cuma mau tanya, kamu ini loh makan apa enggak? Manusia enggak bilang, iya Pak, ya Tuhan aku yang makan. Bukan gitu. Tapi lihat apa yang dia lakukan. Dia bilang, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu padaku. Cari alasan, cari kambing hitam. Nah, ini orang yang tidak punya akuntabilitas itu seperti itu saudara. Nah kemudian lihat apa kata Tuhan ya. Ayat yang selanjutnya kita baca. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu. Apakah yang telah kau perbuat ini?
Nah, Tuhan tanya kepada siapa? Kepada perempuan itu. Tuhan tanya, apakah yang kau perbuat? Apa yang kau perbuat? Tetapi jawaban perempuan itu apa? Loh sama saudara. Ular itu yang memperdayakan aku. Maka ku makan. Sekali lagi kita melihat yang tadi, yang Adam tidak punya akuntabilitas. Dia ditanya apa yang dia perbuat, dia bilang orang lain. Dia tanya sama perempuan, dia tanya apa yang kau perbuat, dia malah ngomong orang lain. Ular. Yang tadi perempuan. Apa yang terjadi saudara? Dari firman Tuhan ini kita tahu apa respon Tuhan terhadap orang yang tidak punya akuntabilitas. Kita lihat yuk ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata apa? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian. Wah, ini Tuhan tidak tanya sama ular saudara. Nah, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang. Kemudian juga dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanah akan kau makan seumur hidupmu. Dan selanjutnya, ayat yang selanjutnya juga ayat yang ke-16. Firman-Nya kepada perempuan itu yang tadi enggak punya akuntabilitas. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan beraih kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Juga ayat yang ke-17, firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dan dengan bersusah payah engkau akan mencari rezeki dari tanah seumur hidupmu. Wow, sampai di sini cukup. Saudara bisa baca. Tuhan sangat benci orang yang tidak punya akuntabilitas. Tuhan memberikan responsibility, tanggung jawab. Pohon ini jangan dimakan. Tapi manusia tetap makan. Nah, Tuhan minta apa? Akuntabilitas. Tuhan minta apa? Manusia itu hanya mengaku. Manusia itu mau mengambil konsekuensi. Kalau itu terjadi, saya yakin hukuman Tuhan tidak akan jatuh sampai sedemikian berat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari cerita ini kita tahu, saudara, mari kita lihat hidup kita ini hanya kita yang dapat mempertanggungjawabkan. Amin, bukan orang lain saudara. Firman Tuhan yang di dalam Alkitab, yang dikatakan di dalam Roma 14 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata apa? Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya kepada Allah. Di dalam terjemahan bahasa Inggris, di dalam Rome 14 chapter 12, firman Tuhan berkata apa saudara? So then every one of us shall give account of himself to God. Shall give account. Who shall give account? Siapa yang harus memberikan itu? Setiap dari diri kita sendiri. Amin saudara. Maka stop. Jangan menyalahkan orang lain. Jangan menyalahkan keadaan. Yang Tuhan mau adalah kita mau memiliki bertanggung jawab atas hidup kita. Saudara, kalau orang yang tidak punya akuntabilitas, wah, dia akan bercerita. Ketika tadi kita tahu bahwa akuntabilitas itu harus memberikan laporan. Orang yang gak punya akuntabilitas, seperti tadi kita tahu Adam dan Hawa, dia ketika ditanya pertanggungjawaban akan hidupnya, dia akan membuat cerita. Oh, wanita. Oh, tadi ular. Saya yakin itu kalau kita ada di sana ya saudara. Wah, itu ceritanya cara ngomongnya mesti seru banget. Tadi itu loh. Waduh, yang perempuan tuh ngerayu sampai gini. Tuhan, aku enggak kuat Tuhan. Ular juga sama. Saudara, yang Tuhan mau adalah laporan. Pertanggungjawaban. Bukan cerita. Biarkan cerita itu
diberikan kepada sutradara drama Korea saja. Amin. Saya percaya kalau cerita diserahkan sama sutradara drama Korea bisa bikin ceritanya menarik. Tapi kita enggak perlu, saudara. Kenapa? Percuma. Kita mau bikin cerita yang wow, yang menyentuh, yang bikin nangis, yang benar-benar membuat orang terkesima. Tuhan tidak perlu semua itu. Kita lihat di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata apa? Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Percuma, saudara. Tidak usah bikin cerita. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata Dia. Yang kepadanya kita harus memberi pertanggungjawaban. Amin. Amin, saudara. Jangan terus membuat cerita, membuat alasan. Jangan membuat dongeng-dongeng, tidak perlu. Tuhan tahu semua itu dan tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan mau, saudara? Hari ini saya mau katakan, tetapi apa yang Tuhan mau, saudara? Kita mau Tuhan ketika Tuhan tanya sama kita, anakku, aku melihat saat ini engkau sedang sedih. Anakku, aku melihat engkau sekarang sedang menderita. Anakku, aku melihat sekarang engkau sedang jatuh. Anakku, engkau sekarang sedang sakit. Apa yang Tuhan mau, saudara? Tuhan mau laporan. Tuhan tidak mau cerita, saudara. Kita tahu Tuhan tahu semuanya. Kita bisa bilang sama Tuhan, Tuhan aku tahu Tuhan. Hari-hari ini memang pandemi COVID ada. Tuhan aku tahu Tuhan. Bahwa hari-hari ini kehidupan semakin berat memang. Tuhan aku tahu juga Tuhan tahu. Bahwa aku harus jatuh sakit juga. Tetapi satu hal yang aku mau Tuhan tahu. Apapun yang terjadi itu tidak menjauhkan aku dari Tuhan. Apapun yang terjadi tidak membuat aku menyerah Tuhan. Aku akan tetap terus bangkit. Aku percaya segala sesuatu yang Tuhan berikan, yang aku butuhkan semua Tuhan sudah sediakan di dalam diriku. Yang aku mau Tuhan tahu aku tetap terus berjuang. Dan aku tahu Tuhan tidak pernah meninggalkanku. Wow. Amin, saudara. Itu adalah anak Tuhan. Bahkan anak Tuhan tidak akan takut berkata, Tuhan aku tahu seringkali aku masih salah Tuhan. Seringkali Tuhan aku masih jatuh dalam dosa. Ini dosaku Tuhan. Ini kesalahanku Tuhan. Aku nyatakan dan aku mau bertobat. Aku tahu Tuhan tahu. Tapi aku mau tahu, aku mau Tuhan tahu bahwa aku pun juga tahu. Sehingga aku tahu dan aku bertobat. Amin. Itu orang yang punya akuntabilitas, saudara. Nah, saya berdoa bahwa ini terjadi di dalam hidup kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, ingat saudara, kita lihat di dalam Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14. Firman Tuhan berkata apa? Dan akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik atau entah itu jahat. Yang pertama saya mau berikan pada saudara. Kalau saudara rindu untuk bisa memiliki accountability seperti itu tadi. Di mana saudara rindu doa saudara powerful karena saudara memiliki accountability. Yang pertama, saudara harus memiliki takut akan Tuhan. Amin. Pertama, saudara harus takut akan Tuhan. Bahwa Tuhan tahu. Dan Tuhan akan menilai segala perbuatan kita. Pasti saudara, Tuhan akan menilai. Maka kita harus hati-hati. Takut akan Tuhan akan membuat hidup kita accountable. Yang kita lakukan tidak sembarangan. Kita hanya melakukan apa yang Tuhan mau. Kita melakukan yang tidak melanggar ketetapan Tuhan dan firman Tuhan. Segala sesuatu yang kita putuskan menggunakan hikmat bukan perasaan. Takut akan Tuhan adalah yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya kita dapat terus menjaga accountability kita. Yang kedua yang harus kita lakukan, bangun
sebuah kelompok, bangun sebuah komunitas ya yang dapat menjaga accountability. Saudara, sebentar lagi kita akan beribadah secara offline. Di dalam gereja kita dapat bersekutu bersama-sama. Saya tahu hari-hari ini melalui pandemi COVID-19 kita semakin dijauhkan. Tapi ini tidak berhenti untuk kita harus punya. Kita harus punya rekan yang tepat. Kita harus punya teman yang tepat. Yang dapat terus menjaga akuntabilitas kita. Karena tanpa orang yang tepat, saudara, kita akan mudah untuk meninggalkan akuntabilitas. Akibatnya apa? Tidak ada hasil di dalam hidup kita. Maka kita harus benar-benar cari, saudara. Cari orangnya. Kita lihat di dalam firman Tuhan, mengapa harus kita mencari. Pengkhotbah 4 kita baca, ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian, berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Ya, juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Saudara, bergabung dalam komunitas. Apabila saat ini saudara belum tergabung di dalam komunitas yang sehat, gabung di dalam komunitas gereja, di mana teman-teman akan menjaga iman kita, menjaga hidup kita. Gabung dan milikilah teman-teman atau kelompok yang dapat terus mengingatkan kita. Apabila hari ini saudara belum menemukan orangnya itu atau temannya itu, biarlah saudara menjadi orang yang menjaga akuntabilitas orang lain. Amin. Yang ketiga dan yang terakhir, bagaimana caranya untuk kita dapat menjaga akuntabilitas kita? Belajar untuk jujur kepada diri kita sendiri. Mengapa orang dengan mudah meninggalkan akuntabilitas, meninggalkan tanggung jawab? Karena dia tidak jujur terhadap dirinya sendiri. Dia tidak mau jujur. Ketika diberikan, dinyatakan kesalahannya, seolah-olah kesalahan itu bukan dia. Ketika ditunjukkan kesalahan, seolah-olah kesalahan itu tidak terjadi. Ketika ditunjukkan kelemahan, seolah-olah orang itu hanya mau menjatuhkan dirinya. Orang yang seperti ini, yang tidak punya akuntabilitas seperti ini, tidak akan dapat berhasil. Tidak akan dapat mempunyai karakter yang memuliakan nama Tuhan. Maka saudara, sebagai ayat yang terakhir yang kita akan baca, Amsal 28 ayat yang ke-13. Amsal 28 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata, siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Maka yang poin yang ketiga, biarlah saudara jujur sama diri sendiri. Mengakui kesalahan. Orang yang punya akuntabilitas, dia akan berterima kasih kalau ada orang mau mengingatkan. Orang yang punya akuntabilitas tidak mudah sakit hati ketika dia ditegur. Tidak merasa itu adalah sebuah hinaan ketika dinyatakan kelemahannya. Ya, tetapi orang yang punya akuntabilitas, pertanggungjawaban atas dirinya, justru dia rindu, dia berterima kasih. Karena melalui semuanya itu dia akan dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Saudara, saya berdoa bahwa apa yang telah kita terima pada hari ini akan menggugah hidup kita. Ingat saudara, Tuhan meminta pertanggungjawaban atas hidup kita. Bukan melalui orang lain. Bukan karena keadaan. Tetapi dari diri kita sendiri.
sesungguhnya ini bukan sebuah beban, saudara. Sesungguhnya ini adalah sebuah berkat. Ketika kita memiliki accountabilitas, disitulah kita sedang diperlengkapi oleh Tuhan. Disitulah kita sedang dipanggil oleh Tuhan. For we are safe, so we are called. Karena kita diselamatkan, supaya kita dipanggil, amin saudara. Kita bukan diselamatkan untuk pasif. Kita menjadi orang Kristen, dipanggil Tuhan menjadi orang yang percaya. Bukan untuk menjadi pasif. Tetapi Tuhan rindu kita dipanggil menjadi orang yang percaya. Supaya apa? Supaya kita dapat menjadi orang yang dapat dipercaya. Amin. Itu guys. Itu anak Tuhan. Amin. Dan satu hal lagi. For we are anointed. So we are equipped to be accountable to God. Karena kita diurapi oleh Tuhan. Maka kita diperlengkapi untuk mempunyai pertanggungjawaban kepada Tuhan. Amin. Saya percaya hari ini kita telah diurapi oleh Tuhan. Saudaraku yang di rumah, engkau suami, engkau istri, engkau telah diurapi Tuhan. Supaya apa? Kita diperlengkapi. Amin. Untuk apa? Supaya kita dapat memiliki akuntabilitas dan pertanggungjawaban akan Tuhan. Apabila saat ini pekerjaan, saudara masih punya kerjaan, saudara masih punya aktivitas, bersyukur. Karena itu semua dari Tuhan. Dan kalau kita percaya Tuhan telah memberikan, Tuhan telah memperlengkapi. Supaya apa? Kita dapat bertanggung jawab. Apabila hari ini kita masih dapat bernafas, kita masih dapat hidup, kita masih dapat melihat matahari terbit. Saya percaya itu semua adalah berkat urapan dari Tuhan. Untuk apa? Supaya kita diperlengkapi melewati hari ini dengan baik oleh Tuhan. Supaya kita dapat mempertanggungjawabkan pada Tuhan. Saya berdoa apa yang telah kita terima kita hari ini. Satu, nilai akuntabilitas. Biarlah itu ada di dalam diri kita. Sehingga hidup kita semakin dekat dengan apa yang Tuhan janjikan. Kita menjadi orang yang percaya, yang dapat dipercaya. Yang akan mempunyai kehidupan yang berhasil dan berbahagia. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebentar kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Saya rindu untuk kita mempersiapkan hati kita. Mari kita tundukkan kepala kita, mau berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga. Kami bersyukur hari ini firman Tuhan telah memperingatkan kami. Telah mengingatkan kami bahwa kami bertanggung jawab atas hidup kami. Seringkali Tuhan kami tidak mau, bahkan kami meninggalkan tanggung jawab. Seringkali kami anak-anak Tuhan kami menyerahkan kepada Tuhan. Kami seolah-olah kami berkata semuanya adalah di tangan Tuhan. Sehingga kami jatuh Tuhan. Kami menyalahkan Engkau. Kami menyalahkan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami tahu bahwa Engkau sudah lebih cukup menyediakan kepada kami semua apa yang kami butuhkan. Engkau sudah lebih cukup menyatakan kasih-Mu kepada kami Tuhan. Sehingga kami boleh memperoleh keselamatan dan kami boleh kembali kepada Tuhan. Hari ini hamba berdoa, pertobatan terjadi, mujizat Tuhan terjadi, pemulihan terjadi. Anak-anak Tuhan akan kembali ke dalam jalan Tuhan. Anak-anak Tuhan akan kembali ke dalam kuasa Tuhan. Tidak lagi anak-anak Tuhan menyerah kepada keadaan. Tidak lagi anak-anak Tuhan menyerah kepada orang lain dan dosa. Tetapi anak Tuhan kembali memiliki kekuasaan. Dan memiliki iman bahwa apapun yang terjadi, aku mampu melewati bersama Tuhan. Apapun yang terjadi, aku mau mempertanggungan jawab kepada Tuhan. Haleluya.
Mari saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Saudara yang di rumah, engkau boleh mempersiapkan roti, biskuit sebagai ganti dari roti yang kami miliki. Saudara juga bisa mempersiapkan teh, sirup sebagai ganti dari anggur yang kita miliki di sini. Namun apapun itu tidak mengurangi hati kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Mari saudaraku yang kasih Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu yang mulia, layakkanlah kami Tuhan untuk menerimanya semua ini. Kami mau Tuhan mengambil waktu, kami mau rindu untuk menyatakan kesalahan kami. Kami melakukan banyak salah, kami melakukan banyak dosa. Inilah dosa kami, mari saudara, kita nyatakan pada Tuhan. Supaya kita layak. Dan juga pada waktu yang sama kita mau ambil waktu dengan Tuhan. Kita mau melepaskan pengampunan kepada sesama kami. Sebagai tanda bahwa pengampunan Yesus nyata di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, apabila hari ini kami belajar tentang satu hal, accountability. Kami teringat apa yang telah Engkau perbuat di atas kayu salib Tuhan. Engkau harus mati bagi dosa kami. Engkau harus disiksa, dihina bagi kami. Karena Engkau tidak pernah melepaskan tanggung jawab-Mu Tuhan. Disitulah kami menerima keselamatan. Our Savior, our salvation is from your accountability God. Keselamatan kami adalah dari tanggung jawab-Mu Tuhan. Kami tidak akan menyia-nyiakan, kami rindu untuk itu tinggal di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kini saatnya untuk kami menerima roti dan anggur. Tuhan urapi kami semua. Mari saudaraku yang kasih Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Kita akan membaca firman Tuhan. Saudaraku yang di rumah, kita angkat roti tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita angkat roti tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita mau angkat cawan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita angkat cawan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Ambil waktu 1 menit untuk mengenang kebaikan Tuhan. Dia mati di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Saudara, seringkali kita meninggalkan Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Seringkali kita jatuh ke dalam dosa, tetapi Tuhan, kasih Kristus terus ada bagi kita. Karena Tuhan, walaupun hidup kita adalah tanggung jawab kita, tetapi Dia tidak pernah meninggalkan. Marilah saudaraku yang kasih Tuhan, ambil waktu untuk menghampiri Tuhan. Katakan pada Tuhan, Tuhan, apabila hari ini hidupku penuh dengan alasan, hidupku penuh dengan pura-puraan, aku tahu Tuhan tahu segalanya. Aku tahu segala sesuatu
Aku tahu bahwa Tuhan tahu segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupku. Lebih daripada aku tahu. Namun hari ini aku mau menghampiri Engkau Tuhan. Aku mau Engkau tahu Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi di dalam hidupku tidak akan mempengaruhi hidupku di hadapan-Mu. Kasihku kepada Tuhan tetap nyata. Imanku kepada Tuhan tetap kuat. Pengharapanku bukan kepada yang lain, tetapi hanya kepadamu saja. Karena hidupku adalah pemberian daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Meteraikan firman ini di dalam hati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh berubah. Kami boleh menerima janji Tuhan. Dan kami, hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, beribadah, dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan terpancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku.
upaya